Pernah nggak sih ngerasa kalau pikiran kita itu kayak punya maunya sendiri? Lari ke sana-sini kayak kuda liar yang susah banget dikendalikan. Nah, di sini kita bakal belajar bareng cara menjinakkan kuda liar itu. Kita akan menyelami kesadaran kehadiran, sebuah titik temu antara sains modern dan kearifan kuno untuk menguasai pikiran kita sendiri. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan jujur. Saat ini juga, detik ini juga, pikiran kamu lagi ada di mana? Beneran 100% di sini, menyimak apa yang saya katakan? Atau udah berkelana ke tempat lain? Kemungkinan besar pikiran kita lagi mampir ke salah satu dari dua tempat ini. Entah itu lagi sibuk memutar ulang kejadian di masa lalu, yang seringkali ujung-ujungnya bikin kita menyesal. Atau malah udah loncat jauh ke masa depan, membayangkan semua skenario buruk yang belum tentu terjadi, yang akhirnya cuma bikin cemas. Nah, inilah setelan pabrik pikiran kita. Sekarang, coba perhatikan angka ini, 90%. Angka ini bukan statistik biasa loh, ini data dari neuroscience yang mungkin bakal mengubah cara kita melihat pikiran kita selamanya. Apa sih artinya angka 90% ini? Ya, betul. 90% dari semua yang otak kita lakukan itu terjadi di alam bawah sadar, jalan di mode autopilot. Otak kita itu emang dirancang untuk terus-menerus menarik kita keluar dari momen saat ini. Kayak mesin yang nggak bisa berhenti, menyeret kita ke penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan, dan seringkali kita nggak sadar sama sekali. Mode autopilot ini ada harganya. Setiap kali pikiran kita ngelantur nggak terkendali, tubuh kita langsung menganggapnya sebagai ancaman. Hasilnya, tubuh kita kebanjiran kortisol, hormon stres. Kalau ini terjadi terus-menerus, kesehatan fisik dan mental kita bisa rusak. Jadi, belajar mengendalikan pikiran itu bukan cuma soal filosofi, tapi ini adalah kebutuhan biologis yang mendesak. Terus, gimana caranya kita matiin mode autopilot ini? Disinilah konsep mindfulness atau kesadaran kehadiran masuk. Ada 3 kuncinya. Pertama, secara sengaja. Artinya kita niat dan usaha, bukan terjadi begitu saja. Kedua, pada saat ini, fokus total ke apa yang terjadi sekarang, detik ini. Dan yang ketiga, ini yang paling menantang, tanpa menghakimi. Kita cuma jadi pengamat yang netral buat pikiran dan perasaan kita, tanpa kasih label baik atau buruk. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Anggap saja sains psikologi modern sudah menyiapkan semacam kotak P3K untuk mental kita. Isinya adalah alat-alat yang bisa kita pakai kapanpun, dimanapun untuk menarik paksa pikiran kita kembali dari mode autopilot ke momen saat ini. Alat pertama namanya teknik 5, 4, 3, 2, 1. Ini cara jenius buat ngehack otak yang lagi panik. Saat cemas, otak kita kan terjebak muter-muter di dalam kepala. Teknik ini memaksa otak untuk kembali memperhatikan dunia luar. Caranya gampang. Sebutin 5 benda yang kamu lihat. Rasakan 4 hal yang bisa kamu sentuh. Dengerin 3 suara, cium 2 aroma, dan rasakan 1 hal di lidahmu. Seketika siklus panik itu akan terputus. Selanjutnya, ada protokol STOP. Anggap aja ini rem darurat mental kita. Pas kamu merasa emosi mulai naik, marah, kesal, atau stres, coba ini. S, stop, berhenti total. Apapun yang lagi kamu lakukan, berhenti dulu. T, take a breath. Tarik napas dalam-dalam sekali saja. O, observe, amati apa yang terjadi di dalam tubuh dan pikiranmu tanpa dihakimi. Dan terakhir, P, proceed. Lanjutkan lagi aktivitasmu tapi dengan kesadaran dan kejernihan yang baru. Teknik ketiga ini keren banget, namanya box breathing atau pernapasan kotak. Saking ampuhnya, teknik ini dipakai oleh pasukan khusus Navy SEALs untuk tetap tenang di bawah tekanan paling ekstrim. Bayangin sebuah kotak. Tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, hembuskan nafas selama 4 detik, tahan lagi saat kosong selama 4 detik. Siklus sederhana ini secara langsung mengirimkan sinyal tenang ke sistem saraf kita, menurunkan detak jantung dan hormon stres. Tadi kita sudah bahas alat-alat dari psikologi untuk menenangkan diri. Sekarang ayo kita geser perspektifnya. Kita lihat dari kacamata spiritual yang lebih dalam. Karena dalam tradisi spiritual, tujuannya bukan cuma sekedar ketenangan diri, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental, kehadiran ilahi. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Psikologi modern memakai kesadaran untuk manajemen stres. Tujuannya adalah kenyamanan diri kita. Sementara itu, tradisi spiritual yang kita sebut hudur al-qalb atau kehadiran hati, tujuannya adalah kehadiran ilahi. Fokusnya bukan lagi cuma mengelola stres, tapi memberantas total kondisi yang disebut ghaflah atau kelalaian spiritual.
Jadi, apa itu ghaflah? Gampangnya, itu adalah kondisi saat kita hidup seperti robot atau zombie. Kita melakukan sesuatu tapi jiwa kita nggak di situ. Sholat tapi pikiran melayang, bekerja tanpa integritas, bicara tanpa kesadaran. Inilah penyakit spiritual yang ingin disembuhkan. Dan penawarnya adalah kehadiran hati, kondisi di mana jiwa kita 100% hadir dalam setiap tindakan kita. Untuk bisa mencapai kehadiran hati secara konsisten, tradisi Ahlul Bait punya sebuah sistem yang sangat terstruktur dan brilian. Anggap saja ini sebuah sistem operasi yang lengkap untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan integritas, setiap hari dari pagi sampai malam. Sistem ini berjalan dalam siklus harian yang punya 4 tahap. Dimulai di pagi hari dengan musyawarah atau komitmen, dilanjutkan sepanjang hari dengan muraqabah atau pengawasan diri, diakhiri di malam hari dengan muhasabah atau audit, dan kalau perlu ditutup dengan muaqabah atau sanksi. Yuk kita lihat lebih detail. Begini cara kerjanya. Pagi-pagi kita melakukan musyawarah. Ini seperti kita briefing dengan diri sendiri, bikin perjanjian. Oke, hari ini aku berjanji tidak akan mengeluh. Sepanjang hari kita masuk mode muraqabah. Jadi CCTV bagi diri sendiri, selalu awas dan sadar. Nah, malamnya tiba waktu muhasabah. Kita buka buku catatan harian kita. Apakah janji tadi pagi terpenuhi? Kalau ada pelanggaran, barulah masuk tahap muaqabah. Ini bukan hukuman untuk menyakiti diri, tapi sanksi edukatif. Mungkin dengan bersedekah lebih atau menambah ibadah sebagai cara memperbaiki diri dan memperkuat komitmen untuk besok. Konsep kehadiran hati ini mungkin terdengar abstrak ya. Tapi, sejarah mencatat contoh-contoh nyata yang menunjukkan seperti apa wujud fokus level tertinggi ini. Kisah-kisah ini benar-benar membuat kita paham betapa dahsyatnya kekuatan pikiran yang sudah terlatih. Coba bayangkan situasi ini. Di tengah pertempuran, sebuah anak panah menancap di kaki Imam Ali bin Abi Thalib. Nancapnya dalam sekali, sampai ke tulang. Rasa sakitnya pasti tak terbayangkan. Setiap kali ada yang mencoba mencabutnya, rasa sakitnya begitu hebat sampai gagal. Lalu, apa solusinya? Beliau memberikan instruksi yang luar biasa. Cabutlah saat aku sedang sholat. Dan benar saja, ketika beliau memulai sholatnya, seluruh kesadarannya tercurah sepenuhnya kepada Tuhan. Koneksinya dengan sensasi fisik tubuhnya seolah terputus. Saat itulah anak panah itu berhasil dicabut dari tulangnya, dan beliau sama sekali tidak merasakannya. Pikirannya sudah tidak lagi berada di dalam tubuhnya. Ada lagi kisah lain yang tidak kalah menakjubkan dari cucunya, Imam Zainal Abidin. Suatu waktu saat beliau sedang khusyuk bersujud dalam sholat, kebakaran hebat melanda rumahnya. Api berkobar di mana-mana, orang-orang di sekitarnya berteriak panik, menyuruhnya untuk segera lari menyelamatkan diri. Namun beliau tetap tak bergeming, tenggelam dalam sujudnya sampai api berhasil dipadamkan. Ketika ditanya kenapa bisa setenang itu, jawaban beliau sangat mendalam. Api akhirat membuatku tidak menyadari api dunia. Fokusnya pada realitas yang lebih tinggi membuat kekacauan dan ancaman bahaya di dunia fisik menjadi tidak relevan sama sekali baginya. Jadi, kita sudah melihat dua pendekatan yang berbeda. Satu, dari psikologi modern yang fokus pada mekanisme otak dan sistem saraf. Satu lagi, dari tradisi spiritual yang fokus pada hubungan kita dengan Tuhan. Apakah keduanya bertentangan? Jawabannya, sama sekali tidak. Keduanya justru saling melengkapi dengan indah. Begini kesimpulannya, psikologi klinis memberi kita jangkar, yaitu napas dan panca indera untuk menenangkan badai di dalam pikiran kita. Ia memberi kita alat untuk meredakan kepanikan. Sementara itu, tradisi spiritual memberikan kita sebuah kompas. Ia memberikan arah dan tujuan untuk apa ketenangan itu kita gunakan, yaitu untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih berintegritas. Jadi, yang satu memberi kita rem, yang satu lagi memberi kita peta tujuan. Kita tutup dengan pertanyaan untuk direnungkan. Anggaplah pikiranmu adalah sebuah ruangan pribadi. Setelah kita melihat semua alat dan kerangka kerja ini, pertanyaannya sekarang sederhana. Siapa yang memegang kendali di ruangan itu? Kamu atau mode autopilot yang liar? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.